Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Pak Fitra Arif Sofyan di pelajaran ilmu pengetahuan alam kelas 6 Aljabar. Oke, jadi pada minggu yang lalu kita telah mempelajari tentang bagaimana atau apa saja alat perkembangbiakan tumbuhan, baik melalui vegetatif ataupun generatif. Nah, setelah kita belajar mengenai tumbuhan, pada pertemuan kali ini kita belajar tentang alat perkembangbiakan hewan secara generatif dan juga vegetatif. Oke, kita lihat yang pertama, perkembangbiakan hewan secara generatif. Alat perkembangbiakan hewan secara generatif ini sama halnya dengan alat perkembangbiakan hewan ataupun tumbuhan kemarin secara generatif, yakni melalui proses perkawinan. Bagaimana caranya? Proses perkawinan antara jantan dan juga betina. Oke, dalam hal ini banyak di antara hewan dan tumbuhan itu melalui proses yang sama. Kita lihat sekarang jenis-jenis dari alat perkembangbiakan hewan secara generatif. Yang pertama adalah vivipar. Nah, vivipar ini nama lainnya yakni proses perkembangbiakan secara beranak. Oke, kita sudah mengetahui hewan yang proses perkembangbiakannya secara beranak ini antara lain apa saja? Seperti kuda, kemudian kelinci, kucing, itu merupakan contoh hewan yang proses perkembangbiakannya secara beranak. Jadi proses perkawinan antara hewan jantan dan juga betina ini melakukan pembuahan dan menghasilkan anak. Kemudian ovipar atau bertelur. Nah, pada alat perkembangbiakan hewan dengan cara ovipar ini biasa kita temukan hewan-hewan semacam unggas, yang mana hewan unggas ini merupakan hewan-hewan petelur atau alat perkembangbiakannya itu secara ovipar. Kita mengetahui ada ayam, bebek, angsa, itu merupakan hewan unggas. Hewan unggas itu apa? Bisa dicari di Google, yakni dengan cara bertelur. Kemudian yang ketiga merupakan gabungan keduanya, bertelur dan beranak. Nah, bagaimana maksudnya cara berkembang biak secara bertelur dan beranak? Jika kalian melihat tontonan video, yakni bagaimana proses melahirkannya buaya, kalian bisa melihat proses perkembangbiakan dengan cara bertelur dan beranak. Jadi, buaya dalam masa pembuahan atau dalam masa mengandung itu terjadi proses mengandung seperti layaknya hewan vivipar atau beranak. Nah, jadi buaya mengandung anaknya di perut induknya atau di perut sang betina. Kemudian ketika akan melahirkan, buaya berjalan ke daratan. Kemudian anak yang sudah terbentuk di rahim induknya itu dilindungi oleh sebuah telur. Kemudian telur itu ditaruh di daratan dan dikubur oleh induknya. Nah, telur ini tidak menunggu lama
seperti halnya telur yang ada di bebek ataupun telur yang ada di ayam. Jadi tidak menunggu lama, dalam proses beberapa hari telur tersebut langsung berubah menjadi anak buaya. Seperti itu. Antara lain selain buaya juga ada kadal. Ini merupakan contoh hewan yang proses perkembangbiakannya itu melalui bertelur dan beranak. Oke, kemudian alat perkembangbiakan selanjutnya yakni alat perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Nah, diingat-ingat, kalau generatif proses pembuahannya dengan cara kawin atau perkawinan, kemudian jika vegetatif ini tanpa proses kawin. Oke, contohnya seperti apa? Maksudnya boleh bisa sih Pak. Oke, sekarang contoh alat perkembangbiakan hewan secara vegetatif yakni membelah diri. Hewan apa Pak yang proses perkembangbiakannya itu dengan cara membelah diri? Ada, yakni jika kalian nanti melihat suatu hewan ini dengan mikroskop. Mikroskop itu apa? Alat untuk mendeteksi objek yang super kecil. Nama hewannya adalah amuba. Jadi amuba ini merupakan hewan bersel satu. Hewannya sangat kecil, bisa dilihat hanya menggunakan mikroskop. Oke, jadi misal Pak Fitra memegang satu amuba. Amuba ini jika dilihat ketika proses berkembang biak membelah dirinya dengan cara membelah diri menjadi dua bagian sama besar. Oke, misal ini amuba, kemudian berkembang biaknya seperti apa? Dengan cara membelah diri menjadi dua bagian sama besar. Kemudian yang kedua adalah fragmentasi. Apa itu fragmentasi? Jadi proses berkembang biaknya hewan dengan cara memutuskan bagian-bagian tubuh lainnya. Seperti apa? Jika kalian melihat bagaimana cara berkembang biak cacing, kalau menurut kalian cacing itu berkembang biak dengan cara bertelur, itu ada yang benar. Kemudian cacing juga cara berkembang biaknya dengan cara memutuskan bagian tubuhnya. Oke, memutuskan bagian tubuhnya sebagian besar atau sama besar. Kemudian tubuh tersebut juga akan menjadi cacing yang lain. Itu dinamakan fragmentasi. Kemudian yang ketiga adalah tunas. Nah, tunas ini sama seperti alat perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan, yakni bedanya ini pada hewan. Bagaimana maksudnya tunas? Jadi ketika kalian bertemu dengan spora ataupun nama lainnya itu hidra atau spons, itu hewan kecil seperti amuba yang hidup di air. Itu berkembang biak dengan cara tunas. Bagaimana caranya? Yakni prinsipnya hewan ini itu menempel pada induknya. Oke, jika pada tumbuhan seperti pisang itu ada induk pisang, kemudian di sini ada tunas kecilnya. Jika pada hewan ini merupakan induknya, kemudian bakal anaknya itu menempel pada induknya. Nah, ini berada di air atau perairan, lumut ataupun yang lain. Itu cara berkembang biak secara tunas pada hewan. Oke, cukup sekian materi dari Pak Fitra. Nanti Pak Fitra akan memberikan soal yang akan
di Google Form. Terima kasih telah mendengarkan. Semoga ringkasan materi ini dapat kalian pahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.